Shalom, saya Wilov. Saya Fabian. Dan saya Revana dari kelompok 10. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan mengapa pentingnya mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Mengapa pentingnya kita mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika di tengah keberagaman Indonesia? Karena Bhinneka Tunggal Ika dapat mempersatukan perbedaan yang ada di masyarakat dan juga semboyan Bhinneka Tunggal Ika mampu menumbuhkan rasa nasionalisme di dalam diri tiap individu. Memperkuat tingkatan persaudaraan dan kerjasama antar warga negara dalam mencapai kemajuan bersama. Bhinneka Tunggal Ika dapat mempersatukan berbagai perbedaan yang ada di antara masyarakat. Juga mampu menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri tiap individu. Jika kita tidak menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, akan terjadi konflik SARA seperti berikut ini. Selain konflik SARA, akan ada konflik-konflik harmoni lain dalam keberagaman yang akan terjadi, seperti permasalahan sosial kesetaraan gender. Contohnya yaitu kasus KDRT di Kota Makassar selama masa pandemi. Hal ini terjadi karena terhambatnya aktivitas ekonomi yang berdampak pada pemasukan keluarga, di mana dua kecamatan menjadi zona merah dari kasus KDRT, yaitu Kecamatan Rapocini dengan 5 kasus dan Kecamatan Nanggala dengan 4 kasus. Kasus ini meningkat selama masa pandemi tahun 2020 lalu. Hal lain yang menyebabkan kasus ini terjadi karena beban kerja ganda perempuan yang cukup berat sehingga memungkinkan terjadinya pertengkaran. Cara mencegah hal ini yaitu dengan menjalani komunikasi yang baik, hindari prasangka buruk, dan masih banyak lagi hal positif yang dapat kita lakukan. Upaya agar masalah tersebut dapat diselesaikan, yang pertama yaitu ketika ada masalah sebaiknya diselesaikan dan dibicarakan bersama-sama dengan kepala dingin. Dan yang kedua itu saling percaya. Dengan saling percaya, kita bisa menjaga hubungan yang sehat dan harmonis. Selanjutnya saya akan membahas mengenai konflik yang ada di ekonomi. Saya mengambil topik mengenai tingginya tingkat pengangguran yang ada di Sulawesi Selatan. Kuatnya, salah satu permasalahan ekonomi di Sulawesi Selatan adalah tingginya pengangguran yang tinggi. Sebenarnya permasalahan ini terjadi selama beberapa tahun, yaitu pada tahun 2020 yang mencapai hingga 6,31% pengangguran yang ada di Sulawesi Selatan. Halnya, tingginya tingkat pengangguran terjadi karena tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan juga cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya. Poinnya, pengangguran tinggi di Sulawesi Selatan ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang lambat, kurangnya kesempatan kerja yang memadai, dan kurangnya keterampilan sesuai dengan permintaan pasar. Akhirnya terjadi di daerah perkotaan atau kota-kota besar seperti Makassar dan Parepare. Upaya kita dapat lakukan yaitu pemerintah dapat meningkatkan investasi dalam sektor-sektor yang berpotensi untuk menciptakan lapangan kerja, serta dapat meliputi program pelatih dan pendidikan keterampilan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja masyarakat. Permasalahan sosial budaya di Sulawesi Selatan. Kuatnya itu konflik agama, praktik perkawinan dini, ketimpang gender, kesenjangan ekonomi, dan permasalahan lingkungan. Wunya itu masyarakat Sulawesi Selatan termasuk kelompok agama, remaja yang terlibat dalam perkawinan dini, perempuan yang mengalami ketimpang gender, dan berbagai kelompok ekonomi. Awareness itu terjadi di berbagai wilayah Sulawesi Selatan, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Awareness itu permasalahan ini telah terjadi dalam beberapa dekade terakhir, namun integritasnya mungkin bervariasi dari waktu ke waktu. Why-nya itu faktor-faktor seperti perbedaan agama, ketidaksetaraan gender, ketimpang ekonomi, dan tidak seimbang dalam pengelolaan sumber daya menjadi penyebab utama permasalahan ini. Hal-nya itu permasalahan ini muncul melalui keterangan antar kelompok, praktik-praktik sosial dan budaya yang belum berkelola dengan baik, serta kebijakan dan implementasi yang kurang efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Upaya yang pertama adalah pendidikan dan kesadaran. Memikirkan pendidikan yang baik kepada masyarakat tentang nilai-nilai, budaya, dan pentingnya menghargai perbedaan. Kesadaran akan keberagaman budaya dapat membantu menghindari konflik tersebut.
Upaya yang kedua, dialog dan kolaborasi. Mendorong dialog terbuka antara berbagai kelompok dalam masyarakat untuk memahami perspektif masing-masing dan mencari solusi bersama untuk masalah yang timbul. Pesan saya kepada penonton agar tetap menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika dengan menerapkan simbol Bhinneka Tunggal Ika. Dengan kita menerapkan simbol ini, kita dapat menjaga persatuan yang ada di dalam keberagaman kebinekaan. Simbol Bhinneka Tunggal Ika juga mengajarkan bangsa Indonesia untuk tetap menjunjung tinggi persatuan tanpa membeda-bedakan budaya, suku, ras, agama, dan lain-lainnya. Pesan saya kepada para penonton untuk menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, yaitu dengan cara hidup saling menghargai satu sama lain. Saling menghormati walaupun berbeda agama, suku, ras, dan budaya, tidak punya merendahkan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Maaf jika ada kesalahan pengucapan di dalam video ini. Tuhan Yesus memberkati.